hard focus ini. Jadi di training di sini kurang lebih kan sama kayak begini ya. Terus di hari terakhir kayak sekarang kita nanti ada kayak berdoa bersama gitu. Kebetulan saya saat itu mau ikut lomba Natasha Skincare untuk jadi brand ambassador-nya. Saya mau ikut itu bukan karena ada tujuan pengen menang atau apa, karena kebetulan saya member dari situ, makanya saya ingin ikut. Dan yang saya lihat itu hadiahnya adalah, padahal hadiahnya itu banyak ya, tapi yang saya lihat cuma saya bisa gratis ikut Natasha selama setahun, udah itu aja gitu. Saya nggak ngeliat yang lain, padahal yang lain sebenarnya lebih banyak dari itu ada gitu. Selama yang bikin saya merasa hard focus ini sangat membantu sekali adalah saat penjurian. Juri day-nya bukan yang di stage-nya, tapi yang pas ketemu sama jurinya satu-satu. Di situ ada kurang lebih 5 atau 6 juri. Pertama 1 dokter, terus ada Anton Ismail, dia fotografer, ada Atika Sarjevi juga, terus ada salah satunya orang film gitu. Saat kita mau masuk di situ, semua orang tuh anak-anak itu finalis semuanya itu. Waktu saya lihat pertama finalis yang ada di situ tuh mantan putri Indonesia, mantan finalis putri Indonesia, dokter ini, dokter itu, finalis ini. Ya ampun, gue apaan gitu. Kalau ngerasa kayak gitu kayaknya kecil gitu. Saya bisa apa gitu. Tapi yang saya pikir sini, ya kan mau ikut aja, ya udah ikut aja, menang nggak menang ya lihat nanti. Tapi saya maunya menang gitu aja. Terus waktu masuk juri day itu rasanya kalau kita deg-degan gimana sih, kayak sakit. Kalau saya sih kalau deg-degan tuh sakit perut, tangan keringet dingin semuanya. Walaupun mungkin kelihatannya enggak ya, tapi di situ kayak jantung nggak bisa diem, duduk gitu duduk di luar, mereka masuk satu-satu kan. Groginya itu minta ampun rasanya, kalau bisa pulang aja deh, nggak mau masuk gitu. Terus semua orang yang udah masuk duluan itu mereka nggak mau ngasih tahu keluar itu ngapain gitu. Waktu itu saya udah bikin di digital prayer itu, saya masukin di dalam kayak iPod gitu. Terus saya jadi selama saya deg-degan itu saya dengerin itu terus sambil saya berdoa terus. Pokoknya rasain aja deg-degannya itu yang dari jantung rasanya udah kayak mau keluar, sampai akhirnya begitu masuk ruangan nggak ada rasa apa-apa lagi. Dan pas masuk juri satu-satu, nggak tahu kenapa saya jadi ketawa-ketawa sendiri gitu. Jadi setiap ketemu juri senyum-senyum gitu. Itu sampai ketemu si Artika, dia bilang begini, kok kamu ketawa terus sih? Tapi kamu nggak takut ya? Takut apa mbak? Mbak kan cantik, gue bilang gitu. Masa saya harus takut sama mbak, gue bilang gitu. Ya tapi kenapa kamu senyum terus? Ya masa saya cemberut? Terus saya mesti gimana gitu. Oh iya, dia malah bingung gitu. Terus satu lagi masuk si Anton Ismail, which saya tahu dia orang hebat dan dia fotografer terkenal. Saya pun mengagumi dia gitu. Dia tiba-tiba dia gini, udah gue capek nanyain terus, lo mau nanya apa? Hah? Saya nanya mas, iya lo mau nanya apa? Beneran saya nanya, iya. Kapan Mas Anton mau foto saya? Waduh, kata dia malah nanya balik ke saya. Iya nanti ya, kalau kamu udah menang nanti saya foto. Ya mas, makasih. Udah cuma gitu doang. Dan juri-juri yang lain pun mereka kayak semuanya tuh jadi enjoy sama saya. Dan ya itu tadi, nggak tahu kenapa saya yang tadinya grogi dingin segala macam, malah saya jadi ketawa-ketawa. Dan keluar mereka orang teman-teman pada nanya, lo tadi ditanya pakai bahasa Inggris nggak, begini begitu? Enggak tuh. Terus lo ditanyain yang ada nanti kalau kontrak ini itu enggak. Oh iya, ada satu lagi Ferry Ismail, dia nanya, kan ini kamu 2 tahun ya katanya. Iya pak. Terus kalau misalnya 2 tahun ini kamu nggak bisa kemana-mana dong, maksudnya nggak bisa kontrak sama yang lain gitu. Iya, emang iya dong, kalau namanya kontrak ya nggak bisa gitu. Terus kamu nggak bisa ikut Putri Indonesia dong? Lah kenapa bapak nanya saya ikut Putri Indonesia, orang masih 2 tahun lagi? Ya kan nanti umur kamu gimana? Kan 2 tahun lagi saya masih 25, bisa berarti pak gitu. Oh iya ya udah deh ikut aja, katanya dia gitu. Ya gitulah pokoknya. Selama penjurian itu saya benar-benar ngerasainnya, oh ternyata nggak seperti yang saya bayangkan. Kalau yang saya kemarin dengar dari Pak RB ada tulisannya, nggak ada sedikit pun gunanya kita berprasangka, karena ternyata setiap prasangka itu justru lebih bikin pikiran kita mikir kesana sini dan pas menjalani nggak seperti itu.